Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahis-sabur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyis sabur wa ala alihi wa sahbihi wa man kana lahu hazzun fi hadzal ismi as-sabur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa kullu min rasulillahi multamisun 'urfan minal bahri aw rashfan minad diyani. Imam Masjidul Din Allah wa senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, tuan-tuan guru kita, orang-orang tua kita, para salihin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, menutupi aib-aib kita sejak dari dunia hingga akhirat, mengampunkan segala dosa-dosa kita, menutupi kekurangan-kekurangan kita, dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang termasuk di antara hamba-Nya yang salihin. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini biiznillah, dengan izin Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mudah-mudahan ini mengkhatamkan kitab Al-Asmaul Husna di ma'rifatillah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan bahwa setiap majelis khatmul Quran dihadiri oleh 70.000 orang malaikat Allah, maka kita juga yakin mudah-mudahan malam hari ini karena kita mengaji untuk mengenal Allah, memuji nama-nama Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah, insyaallah demikian juga begitu banyak malaikat-malaikat Allah yang hadir bersama, dan mudah-mudahan majelis kita ini penuh dengan keberkahan. Dan tidak ada di antara kita yang setelah mengikuti pengajian ini dan setelah sholat isya berjamaah pulang ke rumah, melainkan telah diampunkan Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga di malam di bulan Sya'ban yang mulia, malam yang penuh dengan tasya'ubul khairat wal barakat. Begitu banyaknya kebaikan dan kebaikan, keberkahan demi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan salawatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bulan yang terdapat di antara malamnya malam nisfu Sya'ban, malam diganti buku amalan kita setahun. Mudah-mudahan kita dicatat di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik di sisi Allah. Semoga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan mengenal lebih mendalam lagi nama Allah daripada nama-nama Al-Husna yang terakhir, yang ke-99, yaitu As-Sabur. As-Sabur artinya yang maha sabar. Maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak mendorong kepadanya untuk bersegera memperbuat satu perbuatan sebelum sampai masanya. Bahkan dia menempatkan segala perkara dengan ketentuan yang dia ketahui dan memperlakukannya atas jalan yang tertentu. Artinya Allah Subhanahu wa taala sengaja dengan sifat kesabarannya untuk menentukan masanya, untuk menentukan apa yang akan ditimpakan kepada hambanya. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha menentukan, menempatkan segala perkara dengan ketentuan yang diketahuinya, dan dia memperlakukan sesuai dengan jalan yang dikehendakinya. Dia tidak menunda perkara itu dari ketentuan yang sudah ditentukan, karena sebab malas
malas misalnya, dan tidak juga menyegerakannya karena sebab tergesa-gesa. Bahkan dia menempatkan tiap-tiap sesuatu itu sesuai dengan masanya, atas jalan yang sudah ditetapkannya. Sabaqat lahul qaul, yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itulah ia merupakan pembuat yang melakukan tanpa menyandang sedikit pun kesulitan dan tidak bertentangan dengan iradahnya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Sabur, Dia telah menempatkan tiap-tiap sesuatu sesuai dengan kudrat dan iradahnya juga. Dan Allah dengan kesabarannya, di antaranya adalah Dia tidak lekas menghukum hambanya. Dia tetap membukakan pintu taubatnya, dan Dia senantiasa menginginkan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Bersalahan dengan sabar seorang hamba, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyandang satu pun kesusahan, maka bagi hamba, maka ia tidak sunyi daripada menyandang kesusahan ketika dihadapkan oleh dua pilihan misalnya. Katakanlah yaitu pilihan nafsu dan pilihan agama. Apabila nafsunya mendorong sedangkan agama melarangnya, tidak membolehkannya, di situ hamba menyandang kesulitan. Karena ada sebuah perjuangan. Satu sisi dia menginginkan dengan hawa nafsunya, satu sisi ada larangan agama. Disitulah nilai kesabaran hamba menyandang kesusahan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda. Allah yang Maha Sabur. Sabur ini adalah superlatif mubalaghah dari kata sabir, yang sabar. Sabur yang Maha Sabar. Dan pengertian sabarnya Allah juga maknanya yaitu Dialah Allah yang tidak menyegerakan siksa kepada orang-orang yang menyalahi dan yang menentangnya. Jadi kalau sebenarnya perbuatan kafir, wal'iyadu billah, syirik, munafik, berbuat maksiat, itu adalah sikap menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilarang oleh Allah tetap juga berarti kan menentang. Tapi Allah tidak menyegerakan siksa kepada hamba-hambanya. Malah Dia beri tempo bagi orang-orang yang menentang itu sampai pada batasnya. Apakah bertobat atau tambah jadi. Dalam hadis Nabi bersabda, Innallaha la yumli lil-zalim. Allah itu sengaja menundakan hukumannya untuk orang yang berbuat zalim. Fa idza akhadahu, tapi ingat kalau nanti Allah sudah menindak, lam yuflithu, maka Allah tidak akan melepaskannya. Kita juga pernah katakan dulu tentang orang yang sabar, orang yang halim. Ada sebuah ungkapan, ittaqu syarral halim, takutlah kamu kejahatan orang-orang yang sabar, yang menahan. Tentang dia nahan, tentang dia sabar, tentang dia biarkan kita terus berkacau, ya? Kita terus aja menyusahkan misalnya. Ada batasnya, ya, ada batasnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tempo sampai batas yang diinginkannya. Setiap kali kita berbuat dosa berarti kita menentang Allah. Bahkan seringkali kita berbuat dosa. Ini kalau kita membaca ini, merasakan ini dengan jiwa kita, malu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu, takut, sadar kita tidak tahu diri dengan Allah.
kita terus menentang Allah. Kita tobat nanti buat dosa lagi, tobat buat dosa lagi, menentang terus sebenarnya. Namun kita wajib bertobat kepada Allah, dan Allah Maha menerima tobat, dan Allah Maha Sabur. Allah bukakan pintu tobat, Allah beri tempo, tapi seringkali kita tidak tahu diri. Seringkali kita menentang Allah, tetapi Allah dengan namanya As-Sabur, Dia tundakan azab yang diberikannya ancamannya. Al-Wa'id, namanya Al-Wa'd wal-Wa'id. Dalam Al-Quran banyak yang berisi ancaman-ancaman, baik yang sifatnya selama di dunia, apakah lagi di akhirat. Di antaranya ada firman Allah, wa man a'rada 'an dzikri, siapa yang berpaling daripada mengingatku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Nah, itu salah satu ancaman Allah. Siapa yang lupa mengingat Allah, diberikan Allah sempit dalam hidupnya. Bisa jadi maknanya bukan ukuran materi, tidak, tetapi jiwanya yang sempit. Banyak orang materinya cukup, jiwanya kerdil. Banyak orang materi tidak cukup, jiwanya lapang. Wa dhaqat 'alaihi ma rahabat, orang yang jiwanya sempit itu yang luas pun terasa sempit baginya. Bahkan dunianya pun baginya sangat sempit. Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Diberi tempo oleh Allah, diberikan tempo untuk bertobat. Allah memberikan kesempatan Allah memberi kesempatan kepada kita. Dia boleh mengatakan 3 jam atau 3 saat setelah melakukan dosa. Jadi kalau berdosa 3 jam diberikan tempo. Dalam satu riwayat yang lain 6 jam diberikan Allah tempo bertobat. Kita habis berbuat dosa, ingat kita, hati kita, jiwa kita menegur, namanya an-nafsul lawwamah. Ada hal yang menegur di dalam jiwa kita, salah kau nih, dosa kau nih. Itu sudah lumayan. Yang bermasalah itu orang yang nafsul ammarah, cuma nafsu saja yang mendorongnya. Jadi kalau sudah naik peringkatnya, namanya nafsul lawwamah, sudah pandai mencela, tapi belum dapat terbebas dari belenggu hawa nafsunya. Tak mau juga tobat. 6 jam diberikan tempo. Jika tidak tobat dalam waktu itu, baru dicatat kesalahan. Ada ditulis langsung ya, Maha Pengampun Allah, Maha Sabar Allah. Kalau berbuat baik, jangankan sudah buat baik, baru niat saja sudah dicatat. Kalau berbuat baik bisa dilipat gandakan, bisa 10, bisa 70, bisa 700 lipat gandanya, dan sampai pada tahap yang hanya Allah yang mengetahui. Sedangkan belum buat baik aja niat saja sudah dicatat. Tapi kalau ini dosa 1 jam belum dicatat, 6 jam kemudian kalau tidak juga tobat baru dicatat kesalahan. Jika kita tobat dengan menyesali dosa itu, maka kesalahan itu tidak dicatat. Pernah kita sampaikan ada 3 syarat taubat. Yang pertama an-nadam, menyesal. Rasa menyesal mesti ada, diiringi dengan lisan kita mengucap astagfirullahaladzim. Kedua, al-iqlar, segera berhenti daripada berbuat dosa tersebut. Kalau nafsu kuat, rasa salah ada, bertobat di mulut tapi gawe datang, belum tobat lagi. Harus berhenti dari perbuatan tersebut, al-iqlar. Yang ketiga, al-azam ala alamin abdah, bercita-cita untuk tidak mengulanginya lagi. Yang dilengkapkan lagi dengan diiringi
dengan berbuat baik. Dalam hadis Nabi bersabda, yang mana bunyinya adalah atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, iringi kesalahan dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu menghapus kesalahan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, perlakukan manusia dengan perlakuan yang baik. Di antara riwayat, apakah itu sedekah, selain kita istighfar, dia sedekah, termasuk dalam sebuah riwayat ada sahabat yang bertanya tentang kelebihan la ilaha illallah. Apakah la ilaha illallah itu termasuk hasanah ya Rasulullah? Apakah itu termasuk kebaikan ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, afdalul hasanat la ilaha illallah. Sebaik-baik kebaikan adalah mengikrarkan la ilaha illallah. Jadi kalau kita habis berbuat salah, bertobat, istighfar, bercita-cita untuk tidak melakukan lagi, boleh kita iringi. Dan dalam taubat Rajab kemarin, di antara yang diamalkan oleh ulama kita ada ucapan tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu ya Allah, wa aqul, dan aku mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara istighfar Rajab, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan namanya As-Sabur memberikan lagi kepada kita kesempatan setelah dosa itu dicatat sebagai kesalahan. Masih diberikan kesempatan. Kita diberi lagi kesempatan untuk bertobat sampai roh berada di tenggorokan, hatta yuqarrir. Jadi Allah berikan kesempatan kepada kita sampai roh kita berada di tenggorokan. Dalam riwayat tidak lepas tentunya dengan permohonan dan keberkahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi pada suatu hari merenungkan tentang kita, Nabi merenungkan Nabi Ibrahim mendoakan umatnya, Nabi Isa mendoakan umatnya dalam Al-Quran. Nabi Isa ada berkata, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Wahai Allah, jika engkau hukum hamba-hambamu dengan azabmu, mereka hamba-hambamu juga, terserah engkaulah. Wa in taghfir lahum, kalau engkau mengampunkan mereka, fa innaka antal ghafurur rahim, engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersungkur sampai Allah mengutus Jibril lalu menyentuh Nabi Muhammad dan mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepadamu, sal tu'ta, minta kepada Allah, pasti Allah mengabulkannya. Nah, salah satunya Nabi meminta kita ini diberikan pintu taubat selalu terbuka, juga meminta syafaat untuk kita semua, sehingga satu-satunya Nabi yang diberikan Allah hak memberi syafaat penuh hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selama ruh belum sampai ke tenggorokan. Sampai nak mati masih dibukakan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mungkin sebagai faedah malam hari ini, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan banyak sedikit. Ini adalah petuah para aulia-aulia Allah, guru-guru kita, masyayikh kita. Kalau kita mendengar nama Rasulullah disebutkan, selain kita bersalawat kepada beliau, Allahumma shalli alaihi atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasakan beliau itu hadir bersama kita, istighfar. Nah, begitu juga nanti menyebut nama ulama,
Imam Ghazali, seakan-akan kita dekat dengan Imam Ghazali. Membaca kitab guru-guru kita seakan-akan kita bertemu langsung, mendengarkan langsung. Membaca Al-Quran sebagai Sayyidina Ali seakan-akan langsung membacakannya di hadapan Allah. Sehingga rasa itu selalu ada. Apatah lagi ini terhadap Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'al lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membukakan tangannya di waktu malam agar bertobat orang-orang atau hamba-hambanya yang berbuat jahat di siang harinya, yang berbuat dosa di siang hari, malamnya Allah mengulurkan tangan. Hal min mustaghfirin fa aghfir lah. Mana yang minta ampun kepadaku ya? Kata Allah, pasti aku ampunkan. Makanya ciri orang-orang yang beriman itu wa bil ashari hum mustaghfirun. Dan di waktu sahur mereka itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu sepertiga malam adalah waktu yang terbaik, termasuk yang paling terbaik untuk kita mohon ampun kepada Allah. Allah membukakan, membentangkan tangannya, mengulurkan tangannya agar hamba-hambanya bertobat. Yang mana buat salah siang hari, tobat, aku terima tobatmu. Dan dia membuka tangannya, membentangkan tangannya di waktu siang agar bertobatlah orang-orang yang berbuat jahat di malam harinya. Nah, siang hari Allah mengulurkan lagi tangannya. Siapa yang malam tadi buat dosa, buat salah, aku bersedia, aku siap mengampunkan dosa-dosa kalian selama kalian mau bertobat, memohon ampun kepadaku. Namun yang namanya manusia yang tertutup dengan kesombongannya, sudah tahu salah, tak mau minta ampun, tak mau minta maaf. Nah, ini yang berat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sudah tahu salah, dia biasa-biasa saja, macam tidak ada masalah. Kepada orang dia sebenarnya bermasalah, apatah lagi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bulan Sya'ban ini menjelang Ramadan, banyak-banyak kita minta ampun kepada Allah. Jika ada terkait dengan orang, jangan sampai lagi kita ada persoalan. Maaf ini. Alhamdulillah kalau kita ke masjid, kalau kita bertemu, berjabat tangan. Walaupun masih ada yang takut sekarang ini, oke lah. Tapi pada hakikatnya berjabat tangan itu apabila dilakukan dengan ikhlas, bergugurlah dosa-dosa. Banyak sebab-sebab Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Muhammad Baqir, ini mengutip daripada Al-Imam Al-Ghazali, Allah setiap saat, baik malam maupun siang, selalu menawarkan taubat kepada hambanya sehingga matahari terbit di sebelah barat nanti. Sampai hari kiamat nanti masih Allah setiap saat menawarkan taubat. Dalam hadis Nabi bersabda, Lallahi wallahi demi Allah, lallahi demi Allah, sungguh Allah itu afrahu bikum, lebih bahagia, lebih gembira daripada kamu atau daripada orang mimman wajada dhalatahu fi ardil falah, yang menemukan barangnya yang hilang di padang tandus. Nyari dapat airnya, sementara di padang gurun pasir yang tandus seluas itu, betapa gembiranya seseorang yang ketemu dengan yang dicarinya. Maka Allah lebih gembira jika ada hamba yang mau mengakui kesalahan dan bertobat kepada Allah. Makanya doa Nabi Adam,
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kepada Allah bagus kita curhatkan kesalahan kita itu. Jadi kalau kata pada makhluk dosa, ya Allah aku buat dosa, aku zalim, aku tak tahu diri, aku sudah kelewatan ya Allah. Nah, itu kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kepada makhluk jangan aku pun dulu gini, aku dulu itu buka aib sendiri, tidak boleh Hanya kepada Allah kalau kita nak buka aib diri kita, karena Allah saja yang mengampunkan segala dosa-dosa hambanya. Allah sudah memberi kita kesempatan, maka hendaknya jangan disia-siakan selama kesempatan itu masih ada. Itu tentang taubat. Nah, kemudian tentang sabar, Allah yang maha sabar itu tanda kita telah betul-betul beriman dengan nama Allah As-Sabur itu ada 3. Maka dia menjadi orang yang sabar. Orang itu tandanya 3 perkara. 1, sabar atas musibah. Kalau ada musibah sabar. Dan sabar ini ada sadmatul ula, waktu kejadian menimpa, di situ yang sabar dinilai tinggi. Pas misalnya sedang kejadian, di situ kita dapat menahan diri. Misalnya ada orang yang salah dengan kita tampar dulu, baru sabar timbul. Itu bukan sabar sebenarnya. Nah, itu sudah sempat menyakiti orang dulu. Nah, sabar itu waktu saat yang pertama sabar dulu. Yang kedua, sabar dalam melaksanakan taat. Itu taat nak sabar. Kalau tidak ada sabar, daripada Gusti Nurdin aku kayak jam tos. Misalnya. Yang ketiga, sabar dalam menjauhkan dosa atau maksiat. Maka salah satu makna la haula wala quwwata, la haula li daf'il dur atau li daf'il ma'asi. Tidak ada daya untuk menolak segala mudarat, menolak segala maksiat. Wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk dapat kita berbuat taat illa billah, melainkan itu Allah juga yang nolong kita, yang gerakkan kita supaya kita sadar kita tidak ada apa-apanya. Itulah sabar. Firman Allah, walanajziyanna alladhina sabaru, dan sungguh akan kami balas orang-orang yang sabar. Allah akan mencukupkan, memperbanyakkan pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan sempurnakan pahala untuk orang-orang yang sabar tanpa diduga-duga, bighairi hisab. Sabda Rasulullah SAW, as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Sabar itu adalah satu perbendaharaan daripada perbendaharaan surga. Itulah yang dapat kita bacakan pada malam hari ini. Nah, ini ada penutup dari Tuan Guru tentang sabar ini. Ada peluang yang menguntungkan, namun kalau kita ambil kata beliau, kita harus mungkin kita tidak dapat membacanya seperti itu. Misalnya terhadap dosa, kalau ada kesempatan kita berbuat curang dapat kita, padahal iman kita diuji, apakah kita sabar atau tidak? Kalau sabar untuk tidak melakukan maksiat, diberi Allah 600 derajat. Lengkap itu di depan mata, tapi haram, dosa besar misalnya, atau dosa di depan mata kita, dosa tinggal kita buat, tapi ternyata kita sabar untuk menolaknya, untuk tidak melakukannya, dapat pahala ditinggikan Allah 600 derajat. Itu setiap dalam riwayat setiap 2 derajat itu kalau Allah naikkan seorang hamba dibanding dengan yang lainnya, perjalanan 500 tahun cahaya lamanya. Itu jauh betul, nanti ditinggikan Allah derajatnya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji' wal ma'ab. Hanya kepada Allah dikembalikan, karena
dan Allah lah tempat kita bergantung. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk minggu depan sebagaimana yang kita rencanakan dengan Pak Imam, karena akan menyambut Ramadan, kita akan kembali membahas sedikit banyak tentang puasa. Namun bagi yang ada kitabnya mungkin kitab Sayyidus Salikin yang akan kita baca, walaupun kitab itu memang berisi tentang tauhid, fikih dan tasawuf, tapi setelah saya lihat insya Allah cukup untuk fikihnya sekaligus untuk tasawufnya. Kedepannya nanti kita atur kembali. Ada rencana sebelumnya kita akan membaca kitab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, namun kitabnya belum didapatkan nanti ya. Sabilul Muhtadin Littafaqquh fi Amriddin, spesial kitab fikih. Tapi mudah-mudahan kitab dari temannya ini Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Al-Balimbani Qaddasallahu sirrah, itu pun cukup bagi kita untuk mudah-mudahan dapat lebih memahami puasa dan dapat mengamalkan secara aturan zahirnya dan secara aturan batinnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama doa sekaligus doa mengkhatamkan membaca kitab Syarhul Asmaul Husna ini. Mudah-mudahan dengan mengkhatamkannya ini Allah berikan pemahaman kepada kita, Allah kuatkan keyakinan kita, dan Allah berkahi kehidupan kita, dan kita dapat mengamalkan dan dapat berakhlak dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إلهنا تقبلنا ختمنا وبارك لنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين وأعطينا فضل ذلك ثوابا إلى أصل الوجود سيدنا ومولانا محمد طبيب القلوب. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أثنيت وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا استودعناك ما علمتني فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.